Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan pesawat Airbus A400M yang telah mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Senin 3 November 2025 pada siang hari kepada TNI Angkatan Udara. Pesawat itu diawaki oleh 22 personel TNI AU yang telah menyelesaikan pelatihan Land and Basic kategori Electrical and Avionics. Airbus A400M di Pusat Pelatihan Internasional Airbus Military and Defense, Sevilla, Spanyol. Ke-22 personel tersebut terdiri atas 5 anggota Skadron Udara 31, 3 anggota Skadron Teknik 021, serta masing-masing 2 anggota dari Satuan Pemeliharaan 23 dan 15. Mereka menjalani pelatihan sejak 23 Juni hingga 15 September 2025. Satu unit pesawat A400M yang sudah sampai ini merupakan hasil pesanan sejak tahun 2021 dalam sela acara Dubai Air Show. Bahkan dalam kesempatan tersebut, saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, juga menandatangani letter of intent untuk akuisisi 4 A400 di masa mendatang kala itu. Tapi Prabowo Subianto sudah memberikan sinyal akan memulai negosiasi untuk membeli 4 unit pesawat angkut berat A400M buatan Airbus tersebut. Lantas, untuk tolak lupa, saya ingin mengajak Anda mengulas Indonesia pernah membeli pesawat hasil dari sumbangan rakyat Aceh, membeli pesawat tempur Israel secara diam-diam dan dikenal sebagai Operasi Alpha, hingga pesawat kepresidenan Indonesia One. Mari kita bahas. Pertama, pesawat Seulawa, pesawat dari emas rakyat Aceh pada tahun 1948. Tahun 1948, Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda II. Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Sumatera, khususnya di Aceh, menghadapi keterbatasan sarana transportasi udara untuk diplomasi dan logistik perjuangan. Dari situlah muncul inisiatif rakyat Aceh menyumbang 20 kg emas dan uang 120.000 dolar Singapura yang digunakan untuk membeli 2 unit pesawat, yaitu Douglas DC-3 Dakota yang kemudian diberi nama Seula RI-001 dan Seula RRI-002. Seula sendiri memiliki arti yakni gunung emas, dan penyumbang utama pesawat Dakota DC-3 ialah Tengku Nyak Sandang. Dirinya pernah bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo dan meminta naik haji. Presiden Prabowo Subianto juga menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa utama kepada Tengku Nyak Sandang bin Lamuddin atau Nyak Sandang tersebut. Pesawat pertama milik Republik Indonesia ini jadi simbol solidaritas rakyat Aceh terhadap perjuangan kemerdekaan, serta pesawat Dakota DC-3 milik Indonesia Airways menjadi cikal bakal berdirinya Garuda Indonesia saat ini. Berikutnya armada MiG dan Tupolev dari Soviet sebagai simbol puncak Indonesia hebat pada tahun 1958 hingga 1965. Indonesia pernah menjelma menjadi kekuatan udara terbesar di Asia Tenggara. Di puncak masa konfrontasi dan semangat anti-imperialisme, Soekarno mengalihkan orientasi militer ke Blok Timur lewat hubungan erat dengan Uni Soviet. Indonesia melakukan pembelian besar-besaran pesawat tempur dan pembom strategis. Armada itu terdiri dari MiG-15, MiG-17, MiG-19, hingga MiG-21, jet tempur supersonik yang menjadi tulang punggung AURI. Berikutnya ada Tupolev Tu-16 Badger, 26 pesawat pembom jarak jauh yang mampu menjangkau Australia. Pesawat-pesawat ini menjadikan AURI di bawah Komodor Udara Omar Dhani sebagai salah satu kekuatan udara paling disegani di kawasan Asia. Tu-16 Badger bahkan dijadikan simbol kebanggaan nasional, menandai era ketika Indonesia merasa sejajar dengan kekuatan dunia. Namun kejayaannya tidak bertahan lama. Pasca G30S pada tahun 1965 terjadi peralihan politik dan embargo suku cadang dari Uni Soviet. Banyak pesawat akhirnya mangkrak di hanggar menjadi saksi bisu dari ambisi besar Soekarno. Berikutnya McDonnell Douglas DC-10, simbol modernisasi Garuda Indonesia pada tahun 1976 hingga 1980-an. Memasuki pertengahan 1970-an, ekonomi Indonesia mulai stabil berkat booming minyak. Presiden Soeharto mendorong Garuda Indonesia, maskapai nasional yang dulu lahir dari semangat Seulawa di era Soekarno, naik kelas ke standar internasional.
Sebagai bagian dari program modernisasi armada pada tahun 1976, Garuda membeli pesawat wide-body jet McDonnell Douglas DC-10 buatan Amerika Serikat. Pesawat ini merupakan jet berbadan lebar pertama yang dimiliki Indonesia dan menjadi simbol kemajuan transportasi udara nasional. Pesawat ini juga menjadi ikon visual pada masa Orde Baru, di mana jadi wujud kemajuan ekonomi dan kebanggaan nasional di era Soeharto. Berikutnya A4 Skyhawk, Operasi Alpha 1979 hingga 1982, misi rahasia beli jet tempur Israel. Pada tahun 1979, tepatnya era pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia membeli jet tempur Israel meski Indonesia dan Israel tidak mempunyai hubungan diplomatik. Lewat operasi rahasia yang dikenal sebagai Operasi Alpha, pemerintah diam-diam membeli puluhan jet A4E Skyhawk bekas milik Angkatan Udara Israel. Hal ini dicetuskan oleh Kepala Badan Intelijen Strategis ABRI Mayor Jenderal LB Murdani. Dikutip dari majalah Angkasa edisi koleksi berjudul Pesawat Kombatan TNI AU, dari legenda Quran hingga kedigayaan flanker, hasil Operasi Alpha mulai membuahkan hasil pada awal 1980-an. Tepatnya pada Mei 1980, sebanyak 31 unit A4E bertempat duduk tunggal dan 2 unit TA4H bertempat duduk ganda mulai dikirim dari Israel menuju Indonesia menggunakan kapal laut. Karena dilakukan secara hati-hati dan rahasia, total waktu pengiriman 21 bulan dan rampung pada 31 Agustus 1982. Setibanya di Indonesia, Skyhawk TNI Angkatan Udara terbagi menjadi 2 skuadron, yaitu Skuadron Udara 11 Lanut Iswayudi Madiun dan Skuadron 12 Lanut Rusmin Nuryadi Pekanbaru. TNI AU juga berencana kembali mendatangkan 16 unit Skyhawk bertempat duduk ganda, namun Israel tak mau melepasnya. Penambahan Skyhawk baru terjadi pada tahun 1998 dan TNI AU mendapatkan tambahan 2 Skyhawk tipe TA4J bekas Angkatan Laut Amerika Serikat. Lanjut, pesawat CN-235 dan N-250 Gatot Kaca pada tahun 1995 sebagai simbol kebangkitan industri dirgantara nasional. Di bawah pemerintahan Soeharto muncul sosok jenius teknologi Indonesia, yakni Bahrudin Yusuf Habibie, sebagai Menteri Riset dan Teknologi sekaligus pendiri IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Habibie memimpin proyek ambisius ini membangun pesawat buatan Indonesia sendiri. Proyek pertama yang sukses adalah pesawat CN-235, merupakan pesawat multifungsi hasil kerjasama PT Nurtanio dengan perusahaan industri pesawat terbang Spanyol CASA. Pesawat angkut menengah ini digunakan untuk militer dan sipil, menandai langkah awal Indonesia di industri penerbangan global. Kemudian puncak kejayaan datang pada 10 Agustus 1995 ketika N-250 Gatot Kaca pesawat turboprop penumpang rancangan 100% anak bangsa terbang perdana di langit Bandung. Momen itu disaksikan langsung oleh Soeharto dan menjadi kebanggaan nasional. N-250 bukan sekedar pesawat, ia adalah simbol mimpi bangsa menuju kemandirian teknologi. Namun mimpi itu terhenti seiring krisis moneter pada 1998. Dan tekanan IMF yang memaksa Indonesia menghentikan pembiayaan operasional strategis IPTN sehingga jadi saksi bisu ambisi besar yang harus dihentikan oleh badai ekonomi. Keenam, ada Boeing Business Jet 2 BBJ2, pesawat kepresidenan Indonesia One pada tahun 2014. Selama puluhan tahun, para presiden Indonesia dari Soekarno hingga Megawati selalu menggunakan pesawat sewaan Garuda Indonesia setiap kali melakukan kunjungan kenegaraan. Namun pada 2014, menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memutuskan membeli sebuah Boeing Business Jet 2 BBJ-2 turunan dari Boeing 737-800NG yang kemudian dikenal sebagai Indonesia One. Nilai pembeliannya sekitar 847 miliar rupiah, termasuk modifikasi kabin, VIP dengan ruang kerja, ruang istirahat, serta sistem keamanan berlapis khas pesawat presiden. Pesawat BBJ-2 menjadi pesawat kepresidenan resmi hingga kini, namun sudah beberapa kali berganti warna. Yang ketujuh, Sukhoi Superjet 100, modernisasi dan tragedi.
Setelah era pesawat-pesawat klasik dan jumbo, pada Indonesia berupaya memperkuat armada penerbangan regional dan pesawat modern sekitar tahun 2012 hingga 2013. Indonesia mulai menjajaki pengoperasian Sukhoi Superjet 100 SSJJ 100 dengan Garuda Indonesia dan Sky Aviation sebagai calon operator utama untuk menghubungkan kota-kota domestik dan regional. Sukhoi Superjet 100 atau yang dikenal dengan SSJ 100 hadir sebagai jet regional generasi baru yang membangun efisiensi bahan bakar, jangkauan menengah, dan kenyamanan penumpang. Namun tidak semua langkah menuju modernisasi berjalan mulus. Pada 9 Mei 2012, pesawat Sukhoi Superjet 100 versi demonstrasi mengalami kecelakaan tragis di sekitar Gunung Salak, Bogor. Seluruhnya awak dan penumpang tewas. Penerbangan itu merupakan joy flight bersama wartawan dan calon pembeli sebagai bagian dari promosi pesawat di Asia. Pesawat menabrak lereng gunung akibat kombinasi cuaca buruk, kesalahan navigasi, dan faktor manusia atau human error. Tragedi ini menjadi salah satu kecelakaan penerbangan paling terkenal dalam sejarah penerbangan sipil Indonesia modern. Seperti halnya sejarah Seulawa yang syarat perjuangan, tragedi SSJ 100 menjadi peringatan bahwa penguasaan teknologi dan kemandirian penerbangan harus dibarengi dengan prosedur keselamatan yang ketat. Pesawat modern tidak hanya simbol prestis dan konektivitas, tapi juga tanggung jawab tinggi dalam operasional. Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar.